Bab 3075. Jika tidak bisa mengalahkan, bergabunglah. Beberapa saat kemudian, Mileye dan Minah sampai di kota kuno. Raksasa itu tinggal di luar kota. Harus dikatakan bahwa raksasa ini sangat besar. Di depannya, kota itu tampak sangat kecil. Minah dan Mileye mendarat di depan gerbang kota dan keduanya berjalan menuju gerbang kota. Di gerbang kota, ada dua manusia batu raksasa yang berjaga. Melihat Minah, kedua penjaga itu segera membungkuk sedikit. Setelah memasuki kota, Mileye menemukan bahwa kota itu sangat sepi, hampir tidak ada orang di jalanan. Mileye memandang Minah, mengapa orangnya sedikit sekali? Minah tertawa dan berkata, mereka pergi berburu di pegunungan Gun. Ada iblis Gun yang hebat di sana. Setan Gun. Minah berkata lagi, Setan Gun juga merupakan penguasa kebenaran agung saat itu, jadi dia dipenjara di sini. Mileye berkata, apakah kamu membenci ahli pena kebenaran agung? Minah berkedip, aku tidak membencinya. Mileye bingung, kenapa? Minah tertawa dan berkata, dia bisa saja menghancurkan kita, tapi dia tidak melakukannya. Mileye mengangguk sedikit dan hendak berbicara ketika Minah melanjutkan, mengapa membencinya? Betapapun aku membencinya, aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku tidak membencinya. Meskipun dikurung di sini, dibandingkan dengan beberapa orang lain, menurutku aku baik-baik saja. Setidaknya, aku masih hidup sekarang. Mileye melirik Minah dan terkejut. Keadaan pikiran gadis ini agak tak terkalahkan. Minah melanjutkan, tetapi kakekku tidak bisa melepaskannya. Dia ingin membawa orang-orangnya keluar bersamanya sepanjang hidupnya dan ingin menciptakan kembali kejayaan masa lalu. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Para leluhur dulu begitu kuat, mereka tidak bisa mengalahkan penguasa kebenaran agung. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka sekarang? Mileye berpikir sejenak lalu berkata, jika kamu adalah ketua klan, apa yang akan kamu lakukan? Minah melihat sekeliling dengan waspada, lalu berbisik, jika aku seorang ketua klan, aku akan bersikap rendah hati dan kemudian mengakui kesalahanku kepada pemilik pena kebenaran agung. Sambil mengakui kesalahanku, aku juga akan berkembang. Karena sampai saat ini, bagaimana klan kita berkembang, tidak bisa mengalahkan pemilik pena kebenaran agung. Dalam situasi ini, jika kita masih memiliki rasa balas dendam, kemungkinan besar akan membawa pemusnahan pada klan kita. Kegagalan bukanlah hal yang menakutkan adalah setelah kegagalan, tidak bisa menyesuaikan pola pikir kita. Pola pikir kakekku saat ini adalah ia percaya bahwa klan kami pasti bisa menjadi pemilik pena kebenaran agung di masa depan. Sambil mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kebencian generasi sebelumnya tidak bisa dilupakan. Melupakan kebencian berarti tidak menghormati leluhur kita. Namun secara pribadi, aku percaya bahwa sebelumnya ada orang di klanku yang bisa mengalahkan pemilik pena kebenaran agung. Kita harus tetap merendah dan meluruskan diri, jika tidak, kebencian ini hanya akan membahayakan klan kita. Mileye mengangguk sedikit, kamu benar. Minah tertawa dan berkata, tapi kebencian bisa membuat orang kehilangan akal. Misalnya kakek ingin memanfaatkanmu, menurutku ini salah. Mileye melirik Minah dan tersenyum, kenapa? Minah berkata, pertama, Anda tidak terlihat bodoh. Kamu tidak bisa dimanfaatkan oleh kakekmu. Terlebih lagi, kakekmu memiliki pikiran yang penuh perhitungan, yang akan membuatmu tidak menyukai dia dan klan kami. Begitu kamu merasa jijik terhadap klan kami, semua orang tidak bisa menjadi teman atau bahkan musuh. Yang terpenting kakek tidak menghadapmu secara langsung sejak awal. Dia selalu berada di atasmu karena dia berada di alam mengetahui dan kamu berada di alam ketertiban. Saat dia menghadapimu,
dia akan merasakan superioritas psikologis. Rasa superioritas ini pasti akan memberikan kesan yang sangat buruk bagimu. Dengan rasa superioritas ini, mustahil bagimu untuk menegosiasikan hasil apapun di antara kalian. Mileye terdiam. Minah melanjutkan, jadi, saat kamu bertemu kakekku lagi, percakapan di antara kalian pasti akan terhenti. Mileye tersenyum dan berkata, aku datang ke sini untuk mencari Nona Quincy. Minah berkata, gadis itu tidak ada dalam klan. Mileye tercengang. Minah memandang Mileye, gadis itu pergi ke pegunungan Gun. Mileye berhenti. Minah melanjutkan, namun jika ingin ke pegunungan Gun harus mendapat bantuan dari klan kami, karena satu-satunya jalan menuju pegunungan Gun adalah aula leluhur klan Nanmenku. Saat dia mengatakan itu, dia menyeringai dan berkata, ini adalah modal yang kakek negosiasikan denganmu. Dia akan menakutimu, mengatakan bahwa gadis itu dalam bahaya sekarang dan jika tidak segera pergi, dia mungkin dalam bahaya, lalu membuatmu menyetujui syaratnya. Syarat apa? Minta saja kamu membantu klan kami membuka segel tempat ini. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dia tahu bahwa aku dapat membuka segel di sini? Minah berkata, karena kamu bisa masuk ke sini dalam keadaan normal, orang biasa tidak bisa masuk ke tempat ini. Kamu dan gadis itu bisa masuk, itu membuktikan bahwa kamu juga bisa keluar. Dia berbicara dengan gadis itu, namun, dia gagal, karena gadis itu bisa masuk sendiri dan turun dengan cara penyelundupan, tapi kamu berbeda, kamu turun dengan cara yang jujur, kamu bisa membawa kami keluar. Sederhananya, jika kita menyeberang secara ilegal, akan ada bahaya besar karena Tiandao tidak mengizinkan kita. Hanya ada satu cara bagi kita untuk keluar, yaitu keluar dengan terang-terangan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, kamu bisa membawa kami keluar dengan cara yang jujur, kan? Mileye mengangguk, itu seharusnya mungkin. Minah tersenyum dan berkata, tujuan kakek adalah membiarkanmu mengeluarkan kami dengan adil. Dia akan punya dua pilihan. Pertama, berbicara denganmu dan mengancammu dengan gadis itu. Kedua, dia mengancammu dengan kekerasan. Mileye memandang Minah dengan penuh minat, apa yang harus aku lakukan jika dia melakukan itu? Minah berpikir sejenak, lalu berkata, bukan apa yang harus kamu lakukan, tapi jika dia melakukan itu. Jadi, orang klan Nanmenku akan membentuk aliansi jahat denganmu. Pada saat itu, mungkin kita tidak perlu menunggu pemilik pena kebenaran agung untuk mengambil tindakan, klan kita akan mendapat bencana. Mileye memandang Minah, menurutmu mengapa aku adalah ancaman bagi klan Nanmenmu? Perlu tahu, aku tidak peduli dengan wilayah ketertiban. Minah tersenyum dan berkata, justru karena kamu, keadaan ketertiban menjadi mengerikan. Apa maksudnya kamu bisa mengabaikan segel pemilik pena kebenaran agung, padahal kamu sedang mengamalkan ketertiban eksternal? Artinya kamu sama sekali tidak takut pada pemilik pena kebenaran agung. Alasan keluargaku hampir musnah saat itu adalah karena leluhurku ingin memperbaiki ketertiban eksternal, jadi, hal itu membawa bencana bagi klan kami. Dan kamu sekarang berada di ketertiban eksternal, namun masih hidup dengan baik, yang sudah bisa menjelaskan banyak hal. Mileye terdiam. Minah melanjutkan, kakek sudah lama menduduki jabatan tinggi dan jarang berhubungan dengan dunia luar, oleh karena itu ia mempunyai mentalitas merendahkan. Menurutnya jika bernegosiasi dengan orang yang tingkatan alamnya rendah maka ia adalah menghormati orang ini. Selain itu, kakek selalu konsisten dalam klan dan tidak ada yang berani membangkang, oleh karena itu jika bertemu dengannya tidak akan ada hasil yang baik. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Mileye melihat ke depannya. Tak jauh di depannya ada aula utama. Di atas aula utama ada dua karakter besar, aula leluhur.
Minah tersenyum dan berkata, "Jadi, aku tidak akan mengajakmu menemuinya. Kamu masuk ke aula leluhur. Ada formasi teleportasi di aula leluhur. Kamu bisa langsung pergi ke pegunungan Gun." Mileye memandang Minah, "Apakah kamu akan dihukum?" Minah berkedip, "Tidak." Mileye sedikit mengernyit. Minah tersenyum dan berkata, "Benar, tidak mungkin. Aku sekarang adalah orang paling super jenius di klan Nanmen dan aku akan menjadi ketua klan-klan Nanmen di masa depan. Jadi kakek, meskipun dia marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Mileye terdiam. Minah melanjutkan, "Orang terkuat di pegunungan Gun adalah Raja Siluman. Kekuatan orang ini telah mencapai alam mengetahui. Jika kamu menemukannya, berhati-hatilah. Gadis yang kamu cari pergi ke pegunungan Gun untuk menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis. Klan Siluman tidak akan membiarkan dia mendapatkan warisan itu, jadi dia mungkin dalam bahaya." Mileye mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Setelah berkata itu, dia berjalan menuju aula leluhur. Minah tiba-tiba berkata, "Jika kamu kalah, kamu bisa mundur ke sini. Dengan klan kita di sini, klan Siluman tidak berani masuk ke tempat ini." Mileye menoleh untuk melihat ke arah Minah dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Saat dia berbicara, dia berhenti. Setelah jeda, dia menambahkan, "Apa yang aku janjikan sebelumnya masih berlaku. Saat aku menemukan temanku, aku akan mendatangimu." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke aula leluhur. Di tempat yang sama, Minah tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, teknik formasi di dalam aula leluhur tiba-tiba dimulai dan tak lama kemudian, Mileye menghilang di aula leluhur. Begitu Mileye menghilang, seorang lelaki tua muncul di samping Minah. Orang tua itu melirik ke aula leluhur, lalu menatap Minah. Minah tersenyum dan berkata, "Kakek." Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak percaya pada kakek?" Minah berkata lirih, "Segala sesuatunya bisa diserahkan kepada kakek, tapi bukan masalah ini. Karena jika masalah ini berjalan sesuai keinginan kakek, akan membawa bencana bagi klan kita." Orang tua itu menatap ke arah Minah, "Bencana? Apakah menurutmu kakek akan membawa malapetaka bagi orang klan Nanmen?" Minah mengangguk, "Ya." Orang tua itu mencibir, "Nak, bukankah menurutmu perkataanmu konyol?" Minah memandang ke arah aula leluhur di kejauhan, "Kakek, klan kami hanya perlahan-lahan memulihkan energi vitalitas sampai saat ini. Kalau tidak hati-hati, sungguh kami akan hancur." Orang tua itu berkata dengan dingin, "Tahukah kamu bahwa jika dia bisa masuk dan jika dia masuk dengan cahaya, dia pasti memiliki semacam teknik supranatural?" Minah memandang lelaki tua itu bukan teknik supranatural. Dia dari alam terang dan dia juga dari ketertiban eksternal, entah mereka sendiri yang sangat melawan kehendak surga atau anggota keluarga mereka yang sangat melawan kehendak surga. Tidak peduli siapa itu, ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh klan kita. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Minah tiba-tiba menoleh ke arahnya, "Kakek, sudah waktunya kamu pensiun." Mendengar ini, lelaki tua itu terkejut pada awalnya dan saat berikutnya dia menjadi marah, "Nak, kamu." Tangan kanan Minah tiba-tiba terulur, lalu dia menekannya dengan kuat. Bang! Tekanan tak terlihat langsung menyelimuti lelaki tua itu dan tekanan kuat itu langsung membuat lelaki tua itu tidak bisa bernapas. Lelaki tua itu memandang Minah dengan ngeri, "Alam mengetahui. Kamu sebenarnya sudah sampai di alam mengetahui." Minah mengangguk sedikit, lalu menarik kembali tangan kanannya. Lelaki tua itu tiba-tiba merasa lega dan seluruh tubuhnya rileks. Minah terlihat tenang dan berkata, "Kakek, aku ingin berbicara denganmu sebagai cucu, tapi itu jelas tidak masuk akal."
Dalam hal ini, aku hanya bisa berbicara denganmu dengan kekuatanku." Saat dia mengatakan itu, dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Mulai sekarang, aku adalah kakekmu." "Oh tidak, mulai sekarang, aku akan mengambil alih klan Nanmen." Pria tua Minah berkata lagi, "Semua master alam mengetahui tiga, datanglah ke sini sebanyak mungkin." Suaranya seperti guntur, langsung menyebar ke seluruh klan Nanmen. Tak lama kemudian, lebih dari selusin aura kuat naik ke langit dari kota dan kemudian bergegas menuju aula leluhur. Orang tua itu melirik ke arah Minah dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Minah memandang ke aula leluhur dan berkata dengan lembut, Tunggu sampai dia berkonflik dengan klan siluman." Orang tua itu bertanya, "Lalu bagaimana?" Minah berkata dengan lembut, "Tentu saja, semua master di klan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Muda Ye." Lelaki tua itu menatap Minah dengan bingung. Minah menghela nafas dengan suara rendah dan menjelaskan, "Kakek, kami tidak bisa mengalahkan penguasa kebenaran agung. Bahkan jika aku cucumu melampaui leluhur kami tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Kami hanya bisa memanfaatkan situasi ini. Tuan Muda Ye ini adalah orang yang menerima cara lembut daripada yang keras. Ini kelemahannya. Jika kita berbuat baik padanya, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Jika dia dalam kesulitan, klan kita akan membantu dia dan gunakan karakternya untuk membantunya. Di masa depan, kita, orang klan Nanmen, akan diberikan uluran tangan. Hanya dengan kemampuannya, orang klan Nanmen kita akan bisa keluar dari masalah." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Leluhurku dulu terlalu bertele-tele. Di dunia ini, kamu harus selalu memahami satu kebenaran, yaitu jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku akan bergabung. Siapapun yang lebih kuat, aku akan bergaul dengannya. Hanya, mereka tangguh. Tapi sialnya, generasi masa depan kita akan menderita. Bagaimana bisa ada orang yang menipu keturunannya seperti ini?" Bersambung.